Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada dalam pelajaran ekonomi, yaitu pasar monopolistik. Nah, apa sih sebenarnya pasar monopolistik? Nah, namanya sih sebenarnya mirip ya kayak monopoli, tapi sebenarnya ini berbeda. Nah, apa sih itu pasar monopolistik? Nah, pasar monopolistik adalah pasar di mana di dalamnya ada banyak, sambil aku tulis ya, banyak dan penjual dan pembeli. Nah, mereka ini penjualnya itu menjual produk yang hampir serupa ya. Serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Oke. Nah, jadi ada banyak penjual di dalam pasar monopolistik yang menjual produk yang hampir serupa namun memiliki perbedaan. Aku kasih contoh ya, misalnya di sebuah negara gitu ya, ada tiga. Wait, sebentar, aku ganti warna dulu ya. Ada tiga pengusaha sepatu gitu ya. Pengusaha sepatu, misalnya sepatu olahraga gitu ya. Toko A, B, dan C gitu. Nah, mereka ini sama-sama menjual yang namanya sepatu. Ya, misalnya sepatu olahraga gitu ya. Sepatu olahraga. Nah, di dalam negara tersebut misalnya banyak orang juga yang pasti banyak orang yang membutuhkan sepatu ya, misalnya sepatu olahraga. Nah, mereka kalau mau membeli sepatu olahraga, mereka hanya bisa memilih dari antara A, B, dan C ini. Ya sebenarnya harusnya bisa lebih banyak ya, tapi aku simpulkan aja misalnya hanya ada tiga ini. Nah, A, B, dan C sama-sama menjual sepatu olahraga. Nah, namun A, B, dan C memiliki produk yang sedikit berbeda dalam fitur sepatunya. Misalnya, yang A, sepatunya lebih enteng karena dia menggunakan kain di bagian atasnya dan karetnya ini lebih mahal ya, jadi lebih enteng. Nah, lalu kalau B, dia tidak menggunakan kain tapi menggunakan plastik misalnya ya di sepatunya gitu ya, dan sedikit karat yang kurang baik di bagian bawahnya gitu. Nah, lalu C mungkin juga menggunakan kain, tapi mungkin fabriknya atau kualitas kainnya itu tidak sebagus yang A gitu ya. Nah, alhasil, walaupun ada tiga penjual sepatu, namun mereka ini memiliki produk yang berbeda. Nah, produk yang berbeda ini kita namakan adalah, kalau di bahasa ekonominya adalah diferensiasi produk ya. Nah, jadi ciri yang pertama dari pasar monopolistik adalah diferensiasi produk. Nah, apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk adalah sedikit berbeda dari produk yang memiliki sedikit perbedaan dari pesaingnya dalam segi, jadi beda dari pesaingnya ya. Nah, dalam segi apa? Dalam segi misalnya fiturnya ya, dalam segi kualitas bisa juga, dalam ciri khasnya juga bisa gitu ya. Misalnya yang satu ciri khasnya lebih banyak, lebih polos gitu ya. Yang satu sepatunya di ciri khasnya lebih mentereng gitu ya, lebih ngejreng warna-warnanya gitu. Nah, itu merupakan ciri khas yang bisa menjadi pembeda antara satu toko dengan toko lainnya. Nah, itu ciri khas dari pasar monopolistik yang pertama ya.
Nah, ciri khas yang kedua adalah di pasar ini itu jumlah produsen atau penjualnya banyak. Jumlah produsen atau penjual banyak ya. Nah, sama juga seperti di pasar persaingan sempurna, ini juga berlaku di pasar monopolistik ya, yaitu di dalam pasar ini produsen dan penjualnya itu jumlahnya banyak. Nah, makanya bisa kita bilang market share-nya itu cukup kecil ya untuk setiap produsen dan pemainnya gitu ya. Aku mau ngejelasin gini aja sih sebenarnya kalau market share itu ya. Misalnya, kalau di dalam sebuah negara hanya ada 3 penjual sepatu ya, misalnya penjual sepatu A, penjual sepatu B, dan C. Nah, mereka ini memiliki market share atau bagian di dalam pasar dan yang cukup besar gitu ya satu sama lain gitu. Nah, dibanding dengan kalau misalnya di dalam negara tersebut misalnya ada banyak penjual sepatunya gitu ya, dan misalnya nggak merata gitu, bagian market share itu pasti nggak merata. Misalnya A itu pemegang market share terbesar gitu ya, artinya adalah dia bisa memiliki mangsa pasar yang lebih luas gitu, artinya dia orang lebih banyak beli produknya si A dibanding produknya si B mungkin. Nah, mungkin yang paling kecil itu misalnya produknya, nah ini aku urutin aja deh ya, E, F, G gitu. Nah, ceritanya misalnya di suatu negara ada 7 pemain atau penjual sepatu gitu ya, atau pabrik sepatu. Nah, maka mereka akan memiliki persaingan yang lebih berat dan juga market share yang lebih bervariatif gitu ya. Nah, dimana misalnya satu satu atau beberapa pabrik itu memiliki market share yang jauh lebih besar dari pabrik-pabrik lainnya gitu yang lebih kecil-kecil gitu ya. Nah, ini yang namanya market share, ibarat kayak kue tart ya. Kalau makin banyak pemainnya, maka potongan setiap kue tartnya juga pasti akan semakin kecil gitu ya. Dibanding dengan yang pemainnya hanya sedikit, potongan kue tartnya ke setiap pemain pasti akan lebih besar gitu. Nah, itu yang disebut dengan market share gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah free entry dan exit. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi di dalam pasar monopolistik ini, produsen bebas untuk masuk dan keluar ke dalam pasarnya. Tidak ada halangan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya no barrier to entry or exit ya. Aku tulisannya no barrier atau tidak ada halangan to enter and exit. Nah, jadi tidak ada halangan untuk masuk dan keluar di dalam pasar tersebut seperti berbeda seperti monopoli ya. Monopoli itu barrier untuk masuk dan keluarnya itu tinggi ya. Nah, sebenarnya apa sih barrier atau halangan yang membuat orang itu susah untuk masuk ke dalam sebuah pasar gitu ya. Nah, aku akan memberikan contoh, yaitu contohnya misalnya adalah izin dan peraturan pemerintah. Nah, kalau misalnya izin dan peraturan pemerintahnya itu susah didapat untuk menjual produk tersebut, maka itu berarti barrier untuk masuk ke dalam pasar tersebut itu susah ya. Nah, dimana untuk pasar monopolistik, untuk barang yang dijual di dalam pasar monopolistik ini, itu izin dari pemerintah itu gampang gitu ya. Jadi orang itu gampang untuk masuk dan juga untuk keluar dari pasar tersebut, untuk tutup gitu ya. Nah, lalu contohnya apa lagi nih barrier? Nah, misalnya adalah biaya biaya mulai atau startup cost ya. Biaya mulai. Nah, biaya mulai dari bisnis ini bermacam-macam. Nah, kalau untuk pasar monopolistik
itu tergolong nggak terlalu besar, bisa besar banget, tapi bisa juga dengan memulai dari nggak terlalu besar bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Mungkin kalau biaya modalnya tidak terlalu besar, dia nggak akan bisa memiliki market share yang cukup besar gitu ya. Nah, biaya mulai ini yang mempengaruhi juga sebuah perusahaan gampang atau susahnya masuk ke dalam pasar tersebut gitu ya. Dimana kalau untuk pasar monopoli biaya mulainya ini sangat besar sehingga nggak sembarang orang bisa masuk ke pasar tersebut gitu ya. Nah, ini sih beberapa contoh dari barrier to enter and exit. Nah, sepertinya itu aja yang aku mau jelasin tentang pasar monopolistik ya. Jadi ini pasar yang berbeda dari pasar persaingan sempurna. Sebenarnya hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, hanya dia kalau di pasar persaingan sempurna itu dia menjual produk yang sama ya, yang identikal. Nah, tapi kalau di pasar monopolistik itu dia menjual barang yang atau produk yang hampir serupa, namun tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan gitu. Itu aja yang mau aku jelasin tentang pasar monopolistik. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.